Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim, amma ba'du. Harapan dan doa saya semoga para pemirsa dan para sahabat Turas Entertainment semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipanjangkan umurnya. Amin amin ya robbal alamin. Sahabat Turas Entertainment, sebenarnya ada apa di usia 40 tahun? Banyak orang menyebut 40 tahun sebagai angka istimewa usia seseorang. Manusia dengan usia 40 tahun dinilai mencapai titik matang dalam berbagai segi. Tetapi bagaimana angka 40 ini dapat muncul, bukan pada angka lain. Angka 40 tahun ini setidaknya dapat ditemukan pada surat Al-Ahqaf ayat 15. Di sini seseorang dengan usia 40 tahun digambarkan telah mencapai puncak kematangan berpikir. Sebenarnya, kematangan berpikir itu dimulai pada saat seseorang berusia sekira 10 tahun sebelum 40 tahun. Yang artinya, kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada kedua orang tua, yaitu ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak-anak cucuku. Sesungguhnya aku bertobat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Surat Al-Ahqaf ayat 15. Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti dalam tafsirnya menyebut awal kematangan berpikir dan kematangan emosional seseorang terjadi pada usia 30 atau 33 tahun. Sementara puncak kematangan manusia jatuh pada usia 40 tahun. Yang artinya seseorang hidup hingga apabila telah dewasa, yaitu sempurna kekuatan, logika, dan pandangannya minimal usia 33 atau 30 tahun. Dan umurnya sampai 40 tahun, kesempurnaan usia, yaitu puncak kematangan. Dalam keterangan Jalaluddin Al-Mahali dan Jalaluddin As-Suyuti tafsir Jalalain. Selain itu, angka 40 tahun juga muncul dalam hadis Rasulullah SAW yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Manusia dengan usia 40 tahun dinilai memiliki kematangan mengolah data dan mendaya gunakan akal. Oleh karenanya, jika hidup seseorang hingga akhirnya dapat dilihat setelah usia 40 tahun. Salah satu nasihat Rasulullah SAW untuk umatnya adalah sabdanya, "Salah satu tanda Allah telah berpaling dari hambanya adalah kesibukan hamba yang bersangkutan pada hal yang tidak perlu baginya. Sungguh, seseorang yang berlalu sesaat dalam usianya untuk selain ibadah yang menjadi tujuan penciptanya, maka layak menjadi penyesalan panjang baginya." Orang yang melewati usia 40 tahun dan kebaikannya tidak melebihi keburukannya, hendaklah ia menyiapkan diri untuk neraka. Keterangan Imam Al-Ghazali ini bukan menganjurkan seseorang untuk bertindak ugal-ugalan sebelum usia 40 tahun. Keterangan ini juga bukan berarti menutup kemungkinan husnul khotimah bagi mereka yang telah berusia 40 tahun ke atas.
Angka 40 tahun ini merupakan catatan untuk berpikir lebih proporsional atau titik balik untuk berbenah dan meningkatkan produktivitas dalam berbagai bidang kehidupan yang positif. Ketika seseorang mencapai umur 40 tahun, disinilah titik tolak perubahan yang sangat radikal dalam diri seseorang. Usia ini pun disebut sebagai fase spesial. Rata-rata para nabi dan rasul diangkat menjadi utusan Allah di umur tersebut, kecuali Nabi Isa dan Nabi Yahya. Menurut ilmu psikologi, umur 40 adalah umur kedewasaan dan kematangan seseorang dalam berpikir, berbicara, bertindak, dan bersikap. Ibnu Katsir menukil satu pendapat bahwa seseorang tidak berubah lagi dari kebiasaan yang dilakukannya bila mencapai umur 40 tahun. Contohnya, kalau seseorang terbiasa mengaji 1 juz sehari atau bangun malam untuk tahajud, hal itu akan menjadi kebiasaan. Sebaliknya, jika di umur 40 masih doyan bermaksiat seperti zina, mabuk, begal, korupsi, culas, munafik, dan zalim, laku itu akan menjadi candu baginya sampai mati, kecuali jika Allah merahmatinya. Boleh dikata, usia 40 adalah momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Karena itu, Khairil Anwar menegaskan, sekali berarti sudah itu mati. Sementara itu, Ibnu Qayyim al-Jauziyah membagi umur manusia menjadi 4 fase. Aulad, yaitu sejak lahir hingga baligh atau 15 tahun. Syabab, sejak baligh sampai usia 40 tahun. Kuhul, usia 40 tahun hingga 60 tahun. Suyuh, umur 60 tahun ke atas atau sudah tua. Konon, ketika Imam Syafi'i berumur 40 tahun, dia berjalan memakai tongkat. Ketika ditanya hal itu, dia berkata, supaya saya selalu ingat bahwa saya adalah seorang musafir. Setidaknya ada 3 tanggung jawab yang diemban oleh mereka yang berumur di atas 40, yaitu sebagai berikut. Pertama, tanggung jawab ke atas, yaitu taat kepada Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menghormati kedua orang tua dengan ketaatan, kesabaran, finansial, dan perhatian. Kedua, tanggung jawab ke bawah, yakni menyayangi dan menguatkan anak-anaknya dengan ilmu, pengarahan, kasih sayang, finansial, dan teladan. Ketiga, tanggung jawab ke samping, yaitu bersinergi dengan mitra hidup, istri, suami, saudara, saudari, dan tetangga dalam rangka membangun rumah tangga dan kehidupan sosial masyarakat rukun, aman, dan damai. Seperti keterangan tadi dalam Al-Quran surat Al-A'qaf 46 ayat 15 juga menegaskan keistimewaan umur di atas 40. Ayat tersebut mengingatkan mereka yang akan sedang atau telah menginjak 40 tahun. Kami ulangi lagi, yang artinya sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, ya Tuhanku, tunjukkanlah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang saleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri. Pertama, memperbanyak syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat-nikmatnya yang selama ini telah diregu. Yang kedua, bersyukur kepada kedua orang tua yang telah berhasil mengantarkannya ke umur 40 tahun, yang telah berhasil menjadikan anak sukses dalam berbagai bidang. Ketiga, komitmen untuk hanya berbuat hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga uraian ini bermanfaat, dan jangan lupa dukung kami selalu, Turos Entertainment bisa memberi dan menebarkan kebaikan.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.